Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Pratiwi yang tentunya hadir menemani Anda dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang semua terangkum dalam program berita seputar Parepare Peduli. Dan baiklah pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Islam gelar Intermediate Training tingkat nasional di Parepare. Akibat kondisi jalan rusak parah, 2 truk mengalami kecelakaan. Universitas Muhammadiyah Parepare gelar simposium tentang upaya menangkal radikalisme. Baiklah pemirsa, kita awali dari berita pertama. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Parepare menggelar latihan kadernasi kedua tingkat nasional. Dan berikut liputan selengkapnya. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Parepare gelar Intermediate Training atau latihan kadernisasi kedua tingkat nasional yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai cabang HMI seperti Balikpapan, Samarinda, dan Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Minggu 21 Februari lalu. Menurut Ketua Umum HMI Parepare, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi dari para pemuda dalam membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Haji Iwan Asaad, mewakili Wali Kota Parepare yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, hal ini merupakan momen yang tepat dalam menciptakan kader pemuda yang cerdas, khususnya dalam kubu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi menjadi hal yang tepat pelaksanaan kegiatan pada hari ini sebagai upaya dalam melahirkan sebuah kader-kader masa depan khususnya di tubuh organisasi HMI. Hal ini sangat kita apresiasi khususnya bagi pemerintah daerah yang senantiasa merangkul seluruh elemen masyarakat untuk memberikan pemecahan dari sebuah persoalan yang muncul. Berbagai persoalan dan kebijakan strategis yang termuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah adalah hasil dari rangkaian dan proses panjang sehingga benang merah berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan dengan real melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah kota mengapresiasi penuh kegiatan tersebut dan berharap agar organisasi HMI bisa menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Parepare menjadi lebih baik dengan sumbangsi pemikiran cerdas berupa solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Kita melangkah ke informasi selanjutnya pemirsa. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Poros Parepare, Makassar.
Kecelakaan tunggal terjadi pengangkut kardus bekas tersebut terjadi pada hari Senin yang lalu. Dan berikut liputan selengkapnya. Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Jalan Baumasepe, Kelurahan Lumpue pada Senin 22 Februari lalu. Kecelakaan terjadi disebabkan kondisi jalan yang mengalami rusak parah. Tim rescue dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, Haruji menjelaskan terdapat 2 mobil truk yang mengalami kecelakaan di lokasi yang sama, namun hanya selisih beberapa jam saja. Kecelakaan pertama terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, sebuah truk yang mengangkut kulit bulir buah sawit. Sementara kejadian kedua terjadi pada pukul 3 dini hari, sebuah truk mengangkut karton bekas dari arah Polman menuju Makassar. Ini kejadian kedua. Kalau yang pertama kejadian pertama itu memuat bungkil kelapa sawit, mobil Dayna. Kejadiannya jam 8, tapi atas ini kerjasama dengan pihak kepolisian dengan pemadam berhasil kita evakuasi jam 11. Jam 3 subuh tadi malam ini juga lagi masuk mobil besar pengangkut kardus, tapi pada kejadiannya pada tempat yang sama akibat lubang. Sementara pemilik kendaraan berharap agar pemerintah atau instansi terkait segera memperhatikan kondisi jalan yang mengalami rusak parah ini. Ketika hujan turun, jalan yang berlubang tersebut tergenang air sehingga pengemudi tidak mengetahui kondisi jalan yang akan dilaluinya. Akibat peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Dan berita terakhir untuk hari ini pemirsa. Universitas Muhammadiyah Parepare menggelar simposium atau dialog mengenai radikalisme yang terjadi di Indonesia saat ini. Universitas Muhammadiyah Parepare menggelar simposium atau dialog mengenai radikalisme yang terjadi di Indonesia saat ini. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus Unpar pada Minggu 21 Februari lalu. Dialog ini dilakukan untuk menyusun berbagai pandangan dari kalangan akademisi mengenai cara terbaik dalam menangkal tindak radikalisme yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam kegiatan ini, peserta yang diundang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan kalangan akademisi dari berbagai daerah di Sulawesi. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Marshall mengatakan, dialog ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak akademisi dalam menyusun strategi mengenai langkah yang harus dilakukan dalam menangkal tindak radikalisme di masyarakat. Tujuan simposium ini adalah untuk menyusun semacam roadmap tentang langkah-langkah atau strategi menghadapi radikalisme khususnya di perguruan tinggi. Harapannya ke depan? Kita berharap ke depan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan suasana kedamaian, saling menyapa di antara kita. Dengan maraknya tindakan radikalisme yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, diharapkan kegiatan tersebut dapat menghasilkan solusi khusus untuk mengatasi pengaruh radikalisme di masyarakat, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam program berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus berita seputar Parepare Peduli Senin hingga Jumat. Atau Anda bisa mengakses di website kami di www.pareparekata.go.id. Saya Indah Pratiwi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.